Lari dari pocong. Takut juga tapi yaudah deh. Daripada dikubur. Sobat Kupas Tuntas Film. Kami cast dari film Kampung Jabang Mait Ritual Maut. Aku Arsya Aurelia sebagai Weda. Dan aku Buki Basudewa Mansur sebagai Bagas. Dan kita mau ngobrol-ngobrol. Yoi. Kalau dari aku mungkin karena skenario Kampung Jabang Mait ngambil dari perspektif perempuan. Ini tuh cukup film yang menceritakan gimana perempuan tuh bisa kuat dan punya pendirian. Terus aku di sini sebagai Weda itu juga awalnya penuh kebimbangan, tapi seiring berjalannya skrip ada perkembangan karakter di situ yang akhirnya Weda itu berhasil nemuin jati diri dia dan menemukan kekuatan juga untuk menyelesaikan masalah dia gitu. Yeah. Dan kalau aku jujur yang bikin aku tertarik itu untuk film ini adalah pas awal-awal ditawarin tuh gue dikasih tahu ini filmnya bakalan agak kayak Midsommar. Soalnya horor siang-siang, dan itu Midsommar salah satu film favorit gue kan. Dan itu bikin gue tertarik, dan juga ceritanya tuh kan tentang kultus-kultus kan. Dan itu sangat interesting soalnya kayak ya gue dari dulu emang suka cerita-cerita yang kayak the occult gitu loh. Jadi kayak itu bakal seru banget, dan karakter Bagas ini kan sangat red flag ya. Jadi kayak it's very fun untuk bisa dapat perspektif kenapa orang itu bisa jadi red flag itu. Itu yang menurut gue seru. Oke. Bagas, boleh. Kalau Bagas itu dia tuh adalah seorang fotografer yang punya pacar yaitu Weda, dan dia tuh memberikan solusi atas permasalahannya dia gitu, yaitu untuk bawa Weda ke kampung halaman Bagas gitu. Nah, tapi di situ intinya kayak gitu. But he has his reasons, and menurut gue kalau misalnya kita ngeliat dari perspektif semua karakter tuh mereka semua bisa dimengerti kenapa mereka melakukan apapun yang mereka lakukan. Punya motivasi masing-masing. Iya, and semuanya understandable gitu. Kalau Weda itu dia adalah seorang model di tahun 1989. Di situ dia karirnya lagi bagus-bagusnya gitu ya. Terus tiba-tiba dia dihadapkan dengan masalah, yaitu ketika dia berpacaran dengan Bagas, Weda hamil, dan itu ada dilema ketika dia juga masih punya karir yang sedang bagus, tapi dia juga harus menutupi kehamilan itu dari publik gitu ya. Betul. Dan ya tadi yang Buki bilang, Bagas akhirnya menyarankan Weda untuk membawa Weda ke kampung halamannya di Desa Rangkaspuna untuk menggugurkan kandungannya gitu ke Nitoh adalah dukun beranak, tapi lebih tepatnya untuk aborsoy. Betul. Gitu. Aku ngerasa sangat relate sama karakter Weda karena aku juga pernah mengalami momen dimana aku masih belum menemukan jati diriku juga, sampai bingung, krisis identitas, harus percaya sama siapa, harus berbuat apa, mengambil keputusan apa, dan mungkin punya trauma juga sama kayak Weda. Dan itu sih, aku ngerasa banyak anak-anak muda di luar sana mungkin ya yang sedang mengalami dilema yang sama, pasti bisa relate banget sama keadaan Weda di film gitu ya, karena Weda harus ngambil keputusan cepat, terus juga dengan orang-orang sekitar dia yang mungkin juga belum tahu tujuannya apa gitu ya, apakah bisa dipercaya atau enggak. Tapi yang aku suka di akhir film, sebenarnya kalau dari sisi bisa dibilang plan-plannya si Bagas ini ya, maksudnya dia sayang sama orang-orang tertentu, Weda dan bla bla bla. Ini benar-benar pilihan yang sulit. Aku nggak bisa mutusinnya. Dan di situ tuh aku pernah ngerasain itu, jadi gue bisa nge-channel perasaan itu tuh yang dimana gue udah sayang sama ini, tapi sayang ini
akhirnya harus milih satu dan ya jatuhnya ya ngorbanin gitu loh, yang lain gitu untuk mendapatkan apa yang gue mau. Dan gue pernah berada di situasi yang itu dan merasa bersalahnya sih merasa bersalah banget, tapi di benak gue tuh kayak gue ngerasa what I'm doing is the right thing, gitu. Jadi bisa ada sisi yang bisa gue relate dengan Bagas itu dari segi itu. Ya. Iya. Topik di film ini memang cukup dark ya, cukup gelap gitu ya, karena memang mengangkat tentang aborsi dan pilihan wanita ketika dihadapkan dengan masalah seperti ini kan antara mempertahankan atau menghilangkan gitu ya, membunuh gitu ya. Dan itu jatuhnya ngebunuh a part of you kan? Iya, bagian dari diri juga, bener. Dan menurut aku kesulitannya itu sih, ketika seorang wanita udah punya koneksi dengan bayinya gitu ya, yang mungkin juga masih belum ada wujudnya, masih di dalam perut, tapi di situ yang Mas Wisnu, sutradara kita tuh tekenin ketika kita proses syuting itu bahwa Weda, kamu nih udah harus berasa ada kehidupan di dalam diri kamu gitu, yang ketika kamu bunuh dia, ketika kamu buang, ya itu juga adalah bagian dari kamu dan bagian kehidupan yang kamu tidak biarkan hidup gitu loh. Makanya itu sih kayak serunya sepanjang film ini kita bisa lihat dilemanya, perjuangannya gimana sampai keputusan akhirnya Weda seperti apa gitu. Nah itu harus ditonton langsung, nggak boleh spoiler. Seru. Pastinya Weda sih yang banyak ya. Kalau aku mungkin adegan ritual maut yang ada di judul juga, karena ritualnya cukup melelahkan. Kita tuh ngambil ritualnya itu sekitar 2-3 hari kalau nggak salah waktu itu, dan itu tuh di ladang yang terik banget, panas gitu. Terus juga diharuskan untuk ada tarian kontemporer. Jadi ada tarian kontemporernya juga yang memang ada workshopnya juga, dan di situ cukup butuh fokus yang banyak karena memang ritualnya juga cukup intens ya. Kayak kita juga harus ngebangun mencekam meskipun itu terang-terang siang-siang gitu kan. Maksudnya di bayangan orang pasti kan kalau siang tuh nggak serem gitu, tapi gimana caranya kita tetap bikin adegan itu jadi tegang gitu. Pressure-nya di situ sih. Iya, kalau lo gimana? Ada yang tersulit nggak? Mobil. Sumpah ini jatuhnya gue kayak broken record ya. Tapi jujur ada satu adegan yang di rumah pas di kampung juga. Ingat gak sih yang kita saut-sautan? Iya. Yang ada di trailer. Yang kita teriak-teriakan kan. Ya itu lumayan berat sih. Itu juga lumayan susah. Soalnya kita harus timing juga kan. Iya. Itu jadi ada satu scene kita berantem. Itu tuh berantemnya lumayan hebat. Gue sama Weda sama ini juga kan, sama si ada Rini juga. Dan itu kita harus ngandelin timing, dan itu juga lumayan menguras emosi sih. Iya benar. Menguras capek emosi. Banget, bisa adegan itu. Dan salah satu juga yang lumayan draining secara emosi itu pas yang berantem berdua sama Rini sih. Jujur itu yang sampai teriak-teriak tuh itu lumayan draining juga emosi, soalnya kebawa banget emosinya gitu loh. Iya. Itu sih. Secara emosi ya. Iya, soalnya kalau si Bagas ini dia karakternya tuh sangat ke-pressure dari segala sisi gitu. Iya. Jadi yang ada gitu ya. ditekan, jadi outputnya tuh dia jadi kayak meledak-meledak aja gitu loh. Dan itu yang bikin draining sebenarnya. Harus nahan meledak-meledaknya, tapi kadang-kadang ke slip out. Gak boleh over gitu kan. Itu soalnya kan dia juga manipulatif kan. Mulut manis banget gitu. Jadi